Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Neni Andriani dengan NIM 20005114247. Kakak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Di kesempatan kali ini, kakak akan membuat sebuah video tentang membacakan dongeng yang berjudul Dua Peri Kecil yang Pemalas. Bagi adik-adik semua yang penasaran bagaimana kisahnya, saksikan terus video ini sampai habis ya. Kisah di sebuah desa di tengah hutan dengan pepohonan yang lebat terdapat sebuah rumah yang di dalamnya hiduplah seorang janda beserta dua orang anak perempuannya yang bernama Cahya Ningrum dan Laila Ningrum. Mereka berdua merupakan anak kembar. Saat ini, usia mereka sudah menginjak angka 10 tahun. Namun, mereka tumbuh menjadi seorang gadis yang pemalas. Mereka tidak pernah mau membantu ibunya membersihkan rumah. Padahal ibu mereka sudah lelah. Dari pagi hingga sore hari harus berdagang di pasar. Pada suatu pagi, saat mereka terbangun, rumah yang biasanya selalu bersih, pagi itu tampak masih kotor. Sampah makanan mereka semalam bahkan masih berserakan. Piring pun masih terlihat menggunung di dapur. Tentu saja, hal ini membuat mereka keheranan. Hah? Tumben sekali ibu meninggalkan rumah dalam keadaan berserakan dan kotor begini, kata Laila Ningrum. Benar juga ya. Apakah ibu sedang sakit? Sebaiknya kita lihat saja langsung ke kamarnya. Setelah mereka memeriksa kamar, bahkan di setiap sudut ruangan, namun ibu tidak ada di manapun. Tetapi mereka masih berpikir mungkin ibu tadi sedang terburu-buru sehingga tidak sempat untuk membereskan rumah. Mungkin saja tadi pagi ibu terlambat bangun sehingga ia buru-buru berangkat ke pasar, kata Cahya Ningrum. Bisa jadi. Baiklah, sekarang aku mau kembali tidur saja, kata Laila Ningrum. Mendengar hal tersebut, Cahya Ningrum pun kemudian berkata, aku juga rasanya masih sangat mengantuk. Kedua gadis itu pun kemudian kembali melanjutkan tidurnya tanpa terbesit sedikit pun niat untuk membersihkan rumah. Saat mereka kemudian terbangun, matahari pun sudah terbenam saat itu, namun ibu mereka belum juga terlihat batang hidungnya. Tentu saja hal ini membuat Laila Ningrum merasa keheranan. Apa yang terjadi sebenarnya dengan ibu? Tidak biasanya ibu begini, kata Laila Ningrum. Apa sebaiknya kita susul saja ibu ke pasar? Jangan Cahya Ningrum, kan ibu pernah berkata jika di luar sana berbahaya, apalagi hari sudah gelap begini. Lebih baik kita tunggu saja dulu. Baiklah, kata Cahya Ningrum akhirnya. Tetapi sudah masuk hari kedua, ibu mereka belum juga pulang ke rumah. Hal ini tentu saja mengundang rasa gelisah bagi kedua gadis tersebut. Mereka merasa tidak bisa hidup tanpa sang ibu. Bahkan sekarang rumah mereka sudah sangat kacau balau keadaannya. Sampah berserakan dan piring kotor yang terus bertambah banyak. Kemana sebenarnya ibu pergi? Kenapa ibu tega meninggalkan kita? Aku juga sudah sangat bosan hanya memakan sayuran, ungkap Cahya Ningrum dengan sedih. Bagaimana jika siang ini kita pergi mencari ibu sebelum hari gelap? Ajak Cahya Ningrum kemudian. Akhirnya, dengan tekad yang bulat ingin menemukan sang ibu, mereka berjalan cukup jauh menyusuri hutan. Mereka terus bertanya kepada warga sekitar, apakah ada yang melihat ibu atau tidak. Namun, sejauh mereka sudah berjalan, belum ada satupun warga sekitar yang melihat ibu mereka selama 2 hari ini. Mereka sudah sangat lelah, ditambah cuaca terik siang itu terasa membakar kulit mereka. Aku sudah sangat lelah dan kepanasan,
kata Laila Ningrum sambil mengusap keringat di dahinya. Aku juga sudah sangat lelah, bahkan sekarang aku sudah mulai kelaparan, keluh Cahaya Ningrum. Di saat Cahaya Ningrum dan Laila Ningrum sudah akan menyerah dan memilih untuk pulang, mereka mencium aroma ikan bakar yang membuat mereka semakin merasa lapar. Mereka pun mulai mengikuti dari mana aroma lezat itu berasal. Saat aroma itu sudah semakin dekat, mereka melihat seorang nenek tua tengah duduk di pinggir sungai sedang membakar ikan. Tepat saat itu juga, nenek tersebut menoleh ke arah mereka dan melambaikan tangan seolah memerintahkan Cahaya Ningrum dan Laila Ningrum untuk mendekat kepadanya. Dengan langkah ragu-ragu, akhirnya mereka mendekat pada nenek tersebut. Kemudian nenek pun berkata, "Kalian sehabis dari mana anak-anak cantik? Kalian terlihat sangat lelah sepertinya." "Kami hanya sedang berjalan-jalan saja, Nek," jawab Laila Ningrum berbohong. "Lebih baik sekarang kalian istirahat dulu di sini sambil makan ikan bakar bersama nenek. Kalian mau kan?" "Tentu saja kami mau, Nek." Mereka akhirnya ikut makan bersama dengan nenek. Setelah perut mereka terisi penuh dan kekenyangan, nenek mulai bertanya kembali. "Jadi, ada apa sebenarnya? Coba jujur saja pada nenek. Mengapa kalian bisa sampai di tengah hutan begini?" Dengan ragu, mereka pun mulai menceritakan kejadian sebenarnya yang membuat mereka berkeliling di tengah hutan begini. "Sebenarnya, kami sedang mencari ibu kami yang hilang, Nek," jujur Cahaya Ningrum. "Wah, kebetulan sekali. Apakah kalian pernah mendengarkan kisah dua peri pemalas yang juga kehilangan ibunya?" tanya nenek. Lalu mereka menjawab dengan menggelengkan kepalanya. "Apakah kalian ingin mendengarkan kisahnya?" Dengan antusias, kedua gadis kecil itu pun kemudian berkata, "Tentu, Nek, tentu. Kami sangat ingin mendengarkannya." Dan kemudian nenek pun mulai menceritakan kisahnya. "Jadi, dahulu kala terdapat dua orang peri kecil pemalas. Mereka selalu bermalas-malasan di kasur sepanjang hari. Bahkan untuk mencari makan, mereka hanya mengandalkan ibunya. Hingga suatu hari ibu mereka menghilang dan membuat mereka merasa panik. Lalu mereka pergi menemui ibu peri untuk menceritakan perihal kehilangan ibunya tersebut. Tanpa berkata apapun, ibu peri memberikan sebuah botol yang berisi kertas yang di dalamnya bertuliskan, "Jika ingin ibu kalian kembali, berubahlah menjadi dua peri kecil yang rajin terlebih dahulu. Dan dalam 2 hari, ibu kalian akan kembali ke rumah." Dengan tidak sabar, Cahaya Ningrum memotong cerita nenek dan bertanya, "Jadi, apakah benar, Nek? Setelah mereka menjadi rajin, ibu mereka kembali?" Lalu nenek pun menjawab, "Tentu saja, dalam kurun waktu 2 hari, ibu mereka benar-benar kembali ke rumah. Karena mereka sudah berubah menjadi 2 peri kecil yang rajin." Lalu mereka sempat terdiam sebentar. Kedua gadis itu seolah berpikir, bagaimana cara mereka agar bisa mendapatkan kedua peri kecil tersebut. Mereka mengira jika dengan adanya peri kecil tersebut, ibu mereka juga akan kembali ke rumah. Seolah dapat membaca isi pikiran kedua gadis itu, nenek pun berkata, "Kalian tidak perlu bersusah payah mencari 2 peri kecil itu." Mendengar hal tersebut, kedua gadis itu semakin tampak kebingungan. "Lalu, bagaimana caranya, Nek, agar ibu kami kembali ke rumah juga seperti ibu 2 peri kecil yang rajin itu?" tanya Cahaya Ningrum. Dengan senyuman, nenek pun menjawab, "Maka kalianlah yang harus menjadi peri kecil yang rajin juga." Kedua gadis itu kemudian kembali menunjukkan wajah kebingungan. Tapi bagaimana caranya, Nek? Kami bukanlah peri kecil," kata Laila Ningrum yang kemudian dianggap setuju oleh Cahaya Ningrum. Lalu tiba-tiba nenek mengajak mereka berdiri di sebuah cermin yang sangat besar.
dan tiba-tiba cermin tersebut mengeluarkan cahaya terang. Lalu, kedua gadis tersebut berubah dan tampak seperti seorang peri sungguhan yang tampil dengan gaun yang cantik dan sayap yang indah. Dan kemudian nenek pun berkata, "Apa yang kalian lihat dari cermin ini? Bukankah kalian tampak sama seperti dua peri kecil rajin itu? Bahkan kalian sama-sama berjumlah 2 orang. Dan kalian tentunya juga merupakan peri kecil yang hadir dalam kehidupan ibu kalian. Dan nenek yakin kalian juga mampu merubah diri dari 2 peri kecil yang pemalas menjadi 2 peri kecil yang rajin." Mendengar itu, mereka sempat terheran. Bagaimana bisa nenek tahu bahwa mereka pemalas? Namun mereka tidak menghiraukan hal tersebut. Dengan kembali bertanya, "Tapi apakah benar ibu kami akan pulang nantinya setelah kami berubah, Nek?" tanya Laila Ningrum dengan ragu. "Tidak ada yang tahu jika kalian tidak mencobanya," jawab nenek akhirnya. Maka setelah itu mereka bergegas pulang ke rumah. Dan saat itu juga mereka berdua benar-benar menjelma menjadi 2 peri kecil yang rajin. Mereka selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah secara bersama dan dapat menyelesaikan semuanya dengan bersih. Mereka berharap dengan berubah seperti kata nenek menjadi 2 peri kecil yang rajin, maka ibu akan pulang ke rumah mereka. Tepat sore itu, saat mereka sedang beristirahat di ruang depan setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan bersih, tiba-tiba mereka mendengar suara orang sedang memasak di dapur. Dengan penasaran, mereka langsung menuju dapur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sesampainya di dapur, mereka dibuat sangat terkejut saat melihat ada seorang wanita parubaya yang perawakannya sangat mirip sekali dengan "Ibu!" seru mereka dengan keras. Mendengar itu, wanita parubaya tersebut pun membalikkan badan dan tersenyum ke arah keduanya. Cahaya Ningrum dan Laila Ningrum pun langsung memeluk erat ibu. Lalu Cahaya Ningrum berkata dengan haru, "Kami berjanji, Bu, kami akan menjadi peri kecil yang rajin mulai sekarang. Yang terpenting, Ibu jangan pernah pergi lagi ya." Lalu Laila Ningrum pun berkata, "Benar, Ibu, jangan pernah tinggalkan kami lagi," pintanya. Dengan tersenyum haru campur bahagia, sang ibu pun mengangguk dan kembali memeluk erat 2 peri kecilnya itu. Dengan adanya kejadian ini, Cahaya Ningrum dan Laila Ningrum sadar bahwasannya membantu orang tua merupakan kewajiban seorang anak untuk meringankan pekerjaan orang tua. Terlebih orang tua sudah lelah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang tua juga sudah sangat berjasa besar dalam kehidupan seorang anak, hingga dapat tumbuh besar dan melihat indahnya dunia, serta dapat menjalani kehidupan dengan baik. Dengan membantu orang tua, maka seorang anak akan menjadi anak yang berbakti, dan sebagai ungkapan rasa terima kasih anak atas segala yang telah diberikan dan telah dilakukan orang tua kepada sang anak. Maka dari itu adik-adik, jangan pernah malas untuk membantu orang tua kita di rumah. Jangan tunggu kita menyesal ketika kita sudah kehilangan mereka. Mungkin sekian dulu dongeng dari kakak. Semoga adik-adik dapat mengambil hikmah baik atau pelajaran baik dari dongeng yang kakak bacakan. Akhir kata kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.